waktu itu ada kelompok yang mencintai Ali, ada kelompok yang membenci Ali. Kelompok yang mencintai Ali lah ini yang disebut dengan Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terlalu mencintai kepada Ali, kepada Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan golongan-golongan lain yang tidak ikut pemerintahan Ali. Jadi ini asal Syiah. Ini pertanyaan yang pertama kami tujukan kepada Abati di Keping Gajah, yaitu menyangkut dengan berbagai macam aliran yang terjadi pada saat ini. Qul huwallahu ahad. Kemudian menyangkut dengan ada yang mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Itu mohon penjelasan dari Abati dengan sedetil-detilnya agar pemahaman kami terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tafsir itu ada yang masyhur, ada yang syad. Yang masyhur itu yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama. Yang syad itu artinya tidak ada orang yang menafsirkannya, hanya 1-2 yang macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah, mengkala lebih kurang hadisnya, mengkala fi Quran bi ghairi ilmin fal yatabawwa maq'adahu finnar. Berbicara tentang Al-Quran tidak dasar ilmu, maka hendaklah ia mengambil satu kursi di dalam neraka. Arti hadis ini, ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka harus merujuk kepada ketentuan bahasa Al-Quran itu sendiri. Iko ceko mengecek bahasa jamu. Kalau nak do pandai bahasa jamu, macam mana yo nak mengecek bahasa jamu? Otomatis orang yang mau berbicara bahasa jamu, dia harus mengetahui O-nya di mana, yang bukan O-nya di mana. Ini ketentuan bahasa jamu. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab punya ketentuannya. Ada 13 ilmu yang wajib dipelajari untuk menafsirkan, untuk mengetahui bahasa Arab. Nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya. Ini merupakan ketentuan di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi di dalam aturan tafsir yang mu'tabarah atau yang diperhitungkan oleh banyak ulama, bahwa ayat Qul huwallahu ahad itu dalam istilah nahwu, huwa itu adalah dhamir sya'an yang dituju oleh huwa. Katakan olehmu hai Muhammad, dianya itu siapa? Di dalam tafsir-tafsir yang mu'tabarah, yang sesuai dengan bahasa Arab, huwa itu artinya adalah Allah. Itu ada istilah dalam bahasa Arab. Dhamirnya disebut dengan dhamir sya'an. Jadi ayat itu melihat kepada asbabun nuzulnya adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Untuk mengesahkan Allah. Hanya ada satu pendapat di dalam kitab Insan Kamil, menurut yang sudah beberapa kali kami coba diskusi dengan kawan-kawan, itu hanya ada dalam kitab Insan Kamil yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Hanya satu tok yang menafsirkan semacam itu. Tidak ada tafsir lain yang membicarakan semacam itu. Ini disebut dengan tafsir syad. Tafsir ini tidak ada orang yang bicarakannya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran. Pendapat syad tidak boleh itu dikembangkan ke dalam tafsir Al-Quran. Cuma terserah orang yang mau menafsirkan demikian. Ada yang mengatakan di situ ibarat membuat perumpamaan. Sebagaimana Muhammad, begitulah Allah. Apa maksudnya? Muhammad itu punya kudrah, Allah juga punya kudrah. Muhammad itu punya iradah, Allah juga punya iradah.
Muhammad itu punya sami, pendengaran, Allah juga punya. Muhammad mempunyai basar, penglihatan, Allah juga punya. Artinya sebagaimana manusia ini memiliki sifat-sifat ma'aninya, begitu juga dengan Allah. Ini dijawab masalah ini. Kalau begini penyampaiannya dijawab. Bagaimana jawabannya? Tidak pun menggunakan penafsiran semacam itu. Memang dasar mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengakui kepada adanya sifat ma'ani bagi Allah. Itu tidak perlu membaca kitab itu. Tidak perlu membaca kitab itu. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ditetapkan dasar-dasarnya, ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat ma'ani. Yang ketiga adalah sifat ma'nawiyah. Jadi kita mengakui ada sama pada Allah, ada sama pada manusia. Namun pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah. Maka tidak perlu mempelajari kitab semacam ini. Apa bahayanya lagi kitab ini? Kitab Insan Kamil yang tadi sudah kami sebut dalam pengantar tadi, salah satu isi pembahasannya adalah bahwa penulisnya mengatakan itu semacam Aristoteles, ahli filosof dari Yunani. Ia menyebutnya Aristoteles itu merupakan seorang waliullah, katanya. Seorang waliullah. Ini bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali mengatakan kita wajib mengimani mereka itu adalah filosof ketauhidan, dan mereka itu bukan Islam. Jadi itu bahayanya kitab Insan Kamil, dan salah satu isinya itulah pembahasannya. Maka MPU sudah mengeluarkan fatwanya, menafsirkan Muhammad adalah Allah. Ini termasuk ke dalam aliran yang menyimpang. Mengatakan Muhammad pada syariat itu abdul, dan Muhammad pada hakikat itu rabbun. Ini jelas disebut dalam fatwa MPU. Ini adalah bahagian daripada ajaran-ajaran menyimpang. Dari mana pemikiran semacam ini timbul? Ini sekaligus kami jawab dengan bapak yang kedua tadi yang bertanya masalah Syiah. Nah, ini sekaligus saya jawab. Dari mana pemikiran semacam ini timbul? Bahwa di awal sejarah Islam, di masa pemerintahan Imam Ali, ini ada perbedaan pendapat. Jadi di masa pemerintahan Ali ada perbedaan pendapat ketika Muawiyah mengambil khilafah kepemimpinan daripada Ali. Waktu itu ada kelompok yang mencintai Ali, ada kelompok yang membenci Ali. Kelompok yang mencintai Ali lah ini yang disebut dengan Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terlalu mencintai kepada Ali, kepada Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan golongan-golongan lain yang tidak ikut pemerintahan Ali. Jadi ini asal Syiah. Pemikiran Syiah ini pada era-era selanjutnya ini melewati batas di dalam cintanya kepada seorang pemimpin. Jadi Syiah ini asalnya adalah golongan yang melewati batas sayang kepada pemimpin. Jadi pada pemerintahan selanjutnya ada satu firqah Syiah yang disebut dengan Syiah Ghullah. Namanya adalah Syiah Bayaniyah. Syiah Bayaniyah ini meyakini bahwa seorang imam itu ada zat Allah pada zatnya, pada tubuhnya. Pada tubuh manusia itu, tubuh seorang imam terdapat zat Allah di situ. Dan ada sifat Allah pada sifat manusia. Dari sinilah timbulnya pemikiran-pemikiran yang melewati batas dalam Islam. Salah satunya itulah tadi, mengimani bahwa menyatunya manusia dengan Tuhan. Jadi itulah pemikiran wahdatul wujud namanya. Maka membaca semacam kitab Insan Kamil ini akan berujung kepada pemikiran wahdatul wujud yang musyrik di dalam Islam. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan Insan Kamil? Jadi Insan Kamil itu satu kitab
yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Jili. Itulah yang kita bahas tadi apa? Pembahasannya huwa kembali kepada macam-macam isi kitab itu. Untuk kita mesti merujuk kepada fatwa MPU, kitab tersebut digolong ke dalam kitab ghairu mu'tabarah, tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini ada pertanyaan, mana perbedaannya Ahlus Sunnah, Wahabi, dan Majelis Tabligh. Tadi Ahlus Sunnah sudah kita jelaskan bahwa di dalam berakidah Ahlus Sunnah itu mengisbatkan adanya sifat ma'ani bagi Allah, yaitu sama, basar, dan seterusnya. Dan kita tidak menafsirkan ayat-ayat yang membawaki kepada Allah itu bertubuh dengan pengertian yang zahir. Seperti misalnya Allah mengatakan yadullah, tangan Allah. Itu Ahlus Sunnah tidak langsung menafsirkannya dengan tangan, tetapi ada penjelasan-penjelasan yang lain menjelaskan bahwa makna yadun dengan makna kudrah Allah artinya. Tujuannya adalah supaya tidak membawaki kita ke dalam kelompok mujassamah yang mengatakan Allah itu bertubuh seperti tubuh manusia. Itu tujuannya. Tujuan daripada penafsiran yang ada di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kelompok Wahabi ini juga kelompok takfiri. Orang ini suka kali mengkafirkan. Itu buat maulid nggak ada dasar, syirik-syirik macam itu udah jadi syirik. Baca dulu bagaimana metode istinbat hadis yang ada dalam mazhab-mazhab. Jadi itu cirinya. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Orang-orang Ahlus Sunnah tidak dengan semudahnya menyebut orang lain itu kafir. Kita harus memiliki dalil yang jelas dan dalil yang pasti baru dapat disebut dengan kafir. Kemudian Jamaah Tabligh ini satu kelompok yang kalau kita lihat pelaksanaannya yaitu terbawa menurut di mana dia berada. Jadi di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kelompok ini. Jadi penuh dengan syubhat. Kalau dia dekat dengan Wahabi, dia jadi aliran Wahabi. Dekat dengan Ahlus Sunnah, dia jadi dengan macam Ahlus Sunnah. Artinya kelompok ini penuh dengan syubhatnya. Maka kita dalam berakidah tinggalkan praktek-praktek akidah yang masih ada mengandung syubhatnya. Akidah itu harus pasti-pasti. Ini adalah masalah asasiyah seperti yang kita bilang tadi. Maka harus jelas landasannya baru dapat dijadikan sebagai pedomannya. Masalah amal di dalam Jamaah Tabligh kita akui dan kita Ahlus Sunnah pun dituntut kepada pentingnya amal. Jadi kenapa harus bertabligh? Kenapa harus bertabligh? Kalau tujuan amal. Di dalam Ahlus Sunnah tidak ada yang melarang amal. Justru kita didorong untuk beramal. Jadi hemat kami sudah cukup untuk kita di Asia ini ya, di dalam praktek mazhab Asy'ari dan Maturidi. Pengalaman kami ketika di Mesir, banyaknya perbedaan mazhab ini tidak akan terlihat al-jamaahnya. Tidak terlihat al-jamaahnya. Pernah ketika di Mesir saya lihat itu dalam satu saf salat, ini aneka praktek ada. Ini contoh sederhana. Ketika tasyahud ada yang tetap tangannya, ada yang menggoyang, ada yang naik ke atas, ada yang menggenggam. Apa persoalannya begitu? Karena berbeda mazhab. Jadi tidak indah. Tapi lihat kalau di Aceh, semuanya seirama. Jadi begitu di Quran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.